Sajak Jadab. Seorang kakek-kakek berkumis putih, berjanggut merah, bertanya pada cucunya yang lumpuh dan autis. Sedang teriakan dan raungan motor para lulusan SMA dengan baju puspa warna itu yang compang-camping membisingkan para petani yang sedang mencangkuli sawah demi anaknya yang ingin masuk SMA. "Orang jadab itu apa?" kata seorang santri baru kepada kiainya. "Jadab itu ketan yang digoreng, nak." "Itu jadah, Mbah Yai." Mbah Yai tertawa dan tak berniat menjawab yang sebenarnya. Kata-kata menggantung di pundak para musafir yang kehabisan air minum dan tak punya tempat singgah. Tidak seperti dulu. Masjid-masjid terbuka, kini dikunci semua. Ucap salah satu pengurus masjid, takut dibobol uang kotak amalnya. Ia khawatir pada uang yang bukan miliknya sendiri itu. Alangkah luar biasanya perhatian orang zaman sekarang. Rangkulan ibu yang berpeluh yang penuh, Nuh dan batera Nuh. Diseok-seokkan badai, jijai, pertikaian anjing dan kucing, gantung kelamin kuda dan kekaguman sapi kepadanya. Belum klinik kutukan, berparade lomba makan tai di sudut Atlantis orang-orang durhaka. Sepotong kue surga yang dicucuki burung-burung cendrawasih dan diludahi Azazil. Dipetingkrangi anak-anak tuyul dari para manusia yang onani di kamar mandi kampus atau masjid atau musola atau Ka'bah, dan gelanggang bertarung yang dipenuhi sperma hitam menajiskan Hajar Aswad. Make dal kolkola. Kelang-kelok bersemayamlah malaikat pencatat buku dengan kacamata cahaya tanpa peci juga berperangai bak sekretaris para kapitalis yang menunggingkan pantatnya dan payudara sintalnya di hadapan para bos, cukong, kakek-kakek tokeh, tauke dan cakwe kue wewe gombel bel kiamat telah dideringkan. Memekakkan telinga Ya'juj Ma'juj yang sebesar gajah di telapak ibu pertiwi mengangkangi para pendakwa yang haus darah dan amplop bersegel podium, gengsi dan puja-puji para jamaah yang lugu. Ledakan bom di 4 titik di Surabaya menghujat tepat di wajah para pelayat istighosa akbar. Bar dan bom benentum di markas polisi bergantung harga diri yang telah dibolongi oleh kelamin Jim Moriarty yang selama ini Sherlock Holmes bersembunyi di jasadnya. Jim Moriarty sedang berdansa dengan aransemen musik Alaska, salsa, reggae, simfoni 7 Beethoven dengan mencangking rekaman jejak-jejak kalang kabut di sepanjang jalan sepanjang Sidoarjo. Bonek main mulut besar, mencat dan mencoret-coret, mencoreng-morengi banner spanduk dengan kata-kata arogansi. Arema pun tak mau kalah dengan sungkingan senyum neraka yang konyol dan supporter bola ini berlagak seperti surga ingin dibakarnya saja. Lah. Robiah Al-Adawiyah kan hanya bercanda. Pura-pura mendramatisir demi membeli segepok kemesraan dengan Tuhannya. Nyalang yang tak terbeli sama sekali dan tak mudah dirayu dengan gombalan receh yang sering bergemerincing di kotak-kotak amal yang berkaki dan berjalan di sepanjang khotbah ketika sholat Jumat dilandingkan. Sementara Sinifus dan Sifilis bertandang main-main dengan serapah anjing di lapangan kata-kata dengan murka durjana, lidah bercabang seperti ular. Mendesis. Siut angin ingin kusetubuhi, tapi sayang ia tak berupa. Angin tak bertubuh, angin tak tersadap kamera yang sering disembah-sembah generasi mandul bernama milenial. Hasil perzinahan bapak bernama globalisasi dengan pelacur bernama industrialisasi. Jancuk. Dan matahari pun terbit. Kukuruyuk. Di Sunda, para manusia melakukan lip sync kokok ayam dan menyimpulkan dengan teriakan kong korong kong. Kong
mau beli kerak telur satu dong? Di Madura, para laskar Sakera sedang kesurupan McDonald. Sate ayam tampaknya lebih nyaman ditinggalkan saja karena kuno, tidak modis, dan non-higienis. Asu tak ya? Bang, kau menghina sateku bang. Bang. Bangkai puisi berkelimpangan di Toba, diguyur api kapal motor Sinar Bangun yang sesak dihimpit muatan. Sinar Bangun, nama yang konyol. KM Sinar Bangun yang membikin orang tertidur terlelap di kegelapan air tanpa mimpi sama sekali. Ketika mereka bangun, ngun dan kukuruyuk, kongkorongkong, kukurun nuh, bahtera nuh sudah hengkang dari peradaban. Dan ruhnya masih menghantui bumi Nusantara yang dibekap di bawah puting wewe gombel kolong wewe berwajah belia laksana bidadari yang bermukim di pinggiran Freeport, hijah ke New Moon, imigrasi ke Semenpati dan ngejawantah jadi lintah yang haus darah, perawan yang laris di pasaran Doli, Saritem, Sarkem, dan perjudian kelas Macau, Las Vegas hingga tenda biru di Mojokerto. Sebangun para korban yang disebut hilang itu, ada matahari berwarna kelabu menyirami wajah mereka yang bagai ashabul kahfi yang terlelap dalam goa kebinasaan akibat ulah keberingasan pemerintah selama lebih dari 300 tahun lamanya. Mereka menukarkan selembar deluang. Kau tahu deluang bukan? Mata uang keraguan, kegalangan pasar, dan dicemoohlah mereka itu oleh para cukong-cukong, hamba pasar, dan hantu yang mengaku manusia, dan mencoba meyakinkan mereka dengan klinik berbentuk kotak, kertas, kartu, disebutnya EKTP, atau identitas, atau surat kawin, paspor, visa, dan SIM salabim. Abragadabrus. Ada teriakan dari langit. Ada teriakan dari langit menjemput mereka. Tapi ada peluncuran roket yang menghalangi kepergian mereka ke arah ketenangan di Cakrawala. Dan angin merasa putus asa sehingga ia menjadi bebal, jengkal, dan jengkel dengan roket di Jepang. Sehingga menjatuhkannya kembali ke tanah. Nah, loh kok bisa? Hulu balang dari Rumi hingga Hafez yang mungkin akan kenyang ditinju dengan pujian-pujian Faust, klise dari Goethe, dan Karl Marx akan histeris mengamati dunia melihat kenyataan ideologi guyonannya ternyata dikultuskan sedemikian gila hingga saking gilanya disembunyikan pada pita waktu bertuliskan 1965. Hancur! Cor, hancur sudah hancur. Coro mental coro generasi sekarang yang bersujud-sujud dengan aturan, berkedok kerapian, aturan, dan kode etik bernama dasi, jas, dan sepatu kulit pantofel yang tidak manusiawi memperlakukan para buruh-buruhnya yang bekerja 45 jam dalam seminggu dengan berdiri tanpa duduk sama sekali. Kalau aku berteriak, "Merdeka!" maka jangan kau percaya dengan mantra kosong itu yang padahal dulunya berisi simak dan aura yang mandraguna. Kini artis bukanlah seniman, kini kiai bukanlah pendulang kasih sayang, dan dosen bukanlah pencerah pengetahuan. Tetapi semua menjadi set-set, belatung-belatung, dan laler-laler yang mengerubungi bangkai anjing seperti legenda penciptaan dunia yang konon hanya tempat singgah meneguk arak. Avandi, Salvador Dali, Pablo Picasso, atau seperti yang berkepribadian itu seperti Nietzsche yang mengaku membunuh Tuhan, ataukah si gembel Van Gogh, atau si bunuh diri Ernest Hemingway, Kurt Cobain, atau yang malang seperti John Lennon, Bob Marley, Sri Mulat, Warkop DKI Supari, hingga yang sok gagah macam Jean Paul Sartre yang dengan kelemahannya menolak anugerah Nobel Sastra yang besar jumlahnya bisa membeli satu pulau tropis di Asia, atau si fisikawan marginal bernama Nikola Tesla. Tapi aku lupa bahwa Leo Tolstoy, Fyodor, Maxim Gorky meraung-raung dalam kedalaman kesunyian dalam dunia yang kedap suara dan kedap telinga, sementara Gandhi geleng-geleng kepala meninggali konflik-konflik pecah di mana-mana. Tiada yang menghiraukan kata-katanya selain untuk dikutip, dipenggal, disulam-sulam, ditambal ban,
di buku-buku yang ingin laris, so idealis atau deskripsi, tesis, disertasi yang pada akhirnya toh jadi bungkus gorengan, atau di diktat-diktat perguruan yang sekadar memenuhi isi kuota rak-rak kosong di perpustakaan yang berdebu, ditinggal pengawasnya untuk main sosmed, sesekali nge-tweet kan tak apa-apa, atau bergurau di TikTok, atau akhirnya rambut cahaya malaikat pun habis jadi rontok akibat digaru-garu keheranan melihat tingkah pola para manusia. Bulan Duparanggi bertanya, apa ada angin di Jakarta? Yang ada hanyalah angin Korea, angin utara, angin kolera, angin saputra, angin sampurna, angin gudang garam surya, dan angin tut kentut tak ye. Manusia sudah tidak pulang lagi ke desa untuk membangun esok hari. Maaf saja, sebab mereka telah kehilangan huma berhati yang digerus oleh gelombang keserakahan dan kemaruk yang merajalela lela 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 lilo aku lilo anjing. Hei, jeng anjing 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 Kintamani, beli dari Pulau Bali, itu kata Syegidok. Hei, stop diskriminasi pada kata anjing. Hei kaum manusia, menggunakan kata itu sebagai ujaran kebencian, hujatan, dan makian yang tak seolah tak senonoh. Sementara kau sendiri tak sadar bahwa dalam dunia anjing, kata manusialah yang jadi bahan olokan di antara mereka. Alkisah, ada seekor anjing. Mohon maaf, maksud saya ada seekor manusia yang bernama anjing. Ia berjalan di pelataran kompleks Setiabudi dan tak disangka ada seekor anjing beneran lewat di seberangnya. Tiba-tiba ada teman dari manusia yang bernama anjing ini menyapa, "Hei, jeng anjing." Maka si manusia bernama anjing pun menoleh. Begitu pula si anjing asli yang non-hoax ini pun ikut menoleh. Lantas si anjing merecok, "Dasar manusia, maunya disamakan sama kita-kita ini ya para anjing. Dasar jelma." Seakan mengerti ucapan si anjing asli ini, manusia bernama anjing pun membalas, "Kuk kuk, kuk kuk kuk, kuk kuk." Artinya kira-kira berbunyi, "Hei, kau harusnya bangga dong namamu dipakai oleh para manusia yang konon makhluk sempurna ini. Dasar anjing sia." Anjing asli pun melengos dan hendak pergi. Ia berkata, "Sok pinter ngeles si anjing mah, asu kehe jelma teh." Al-Halat Siti Jenar Ibu Sud membaca dusta-dusta dimensi nyanyi-nyanyi Pancasila tanpa mau merenungi apalagi menerapkannya, terutama para generasi mandul saat ini. Untuk apa kau suguhkan pembangunan fisikku dalam gedung-gedung tinggi, dengung rumah kaca, rumah derita, mercusuar agung, masjid akbar, keramik marmer, dan sedangkan tetangga makan nasi basi dengan lauk pauk bernama laler, lalat, ulat, dan muring. Yang kita nantikan dan butuhkan adalah pembangunan roh, kun fayakun yang tak terbendung. Nampaknya sendiri aku pun sudah terlena pada hati-hati yang tak berhati.